Zia Hisma. Assalamualaikum Mbak Eti ya, gimana kabarnya Mbak Zia Hisma, Mbak Ati ya. Oke Mbak Rusdianto ya, Mbak Zia Hisma, Mbak Vivi ya. Oke iya dong, sekarang sudah datang sampel yang terbarunya. Siap ya Mbak Rosa ya, Mbak Tini ya, Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullah. Siap Mbak Rosa, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Siap Mbak Siti Hindun ya, siap Mbak Nur Hayati, Mbak Dewi Tia, Mbak Ida ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Hijab ya, siap Mbak Napsiah ya. Oke ya guys, siap. Kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Sari ya. Oke siap Mbak Sari ya. Oke ya guys, siap Mbak Sushi ya, Mbak Ida dan mbak-mbak lainnya ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, sehat selalu, semua di sana ya. Oke ya, siap ya. Yuk kita doa, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Titi ya. Oke aman ya guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Aku sehat, alhamdulillah. Yuk kita mulai jawab ya pertanyaannya. Siap ya. Oke aku mulai boleh. Ustazah puasanya sampai hari apa? Puasanya sampai hari apa? Puasa apa? Puasa Syawal. Oke puasa Syawal itu maksimal di 30 ya. Di tanggal 30 ya teman-teman ya. Di tanggal 30 Syawal. Yaitu lebih kurang 17-18 April. Ada dalil man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan summasba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Ustazah sholat utako nggak masyhur ya, nggak berani aku nyampaikan. Ustazah, oke ya, sekarang lagi haid, puasa Yaumul Bid dulu apa Syawal dulu ya, terserah teman-teman semuanya. Kalau mau puasa Yaumul Bid boleh, Syawal belakangan boleh, atau puasa Syawal di waktu Yaumul Bid juga boleh. Kemarin saya masih puasa Syawal, tapi saya mau langsung ganti puasa Daud aja. Ya terserah juga ya. Kalau puasa sunnah itu pilihan aja. Kalau udah puasa Daud, fokus puasa Daud aja, nggak usah lagi puasa Syawal. Karena puasa Syawal itu adalah puasa yang status hukumnya adalah sunnah. Daud itu sunnah ya. Oke ya. Oke gitu ya. Abdul Latif enggak tahu juga aku, tim aku yang buat. Oke ya, Ustazah. Oke ya. Nah, kalau sekarang haid nanti Mbak maksudnya kalau puasa Yaumul Bid pengen puasa Yaumul Bid sendiri boleh. Ustazah, kayak gitu ya. Kalau yang 1 minggu Ustazah sampai hari Jumat ya. Pokoknya gini guys, dia 6 hari guys ya, dia 6 hari ya teman-teman ya, dia adalah 6 hari ya. Oke, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summasba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi 6 harinya itu boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Kayak gitu loh. Puasa Syawal itu kan 6 hari kan. Dari lebaran kedua kemarin sampai tanggal 17 April nanti kan. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut guys ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya. Berarti jika sudah puasa 1 tahun, nggak puasa lagi dong. Lurita buang pulo. Oke ya guys, jadi kayak gini ya guys. Oke, sebentar ya. Jadi begini,
Ustazah, dalam dalil dikatakan man shoma ramadhana summasba'ahu sittam min syawal faka'annama shiyamad dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Lalu apakah nggak perlu puasa lagi? Tetap puasa, itu fadilah. Sama dengan gini, puasa Arafah itu diampunkan dosa kita setahun yang lalu. Berarti buat dosa aja dulu, zina aja dulu, kayak gitu kan. Nah nanti kan kalau puasa Arafah diampunkan dosa setahun yang lalu misalnya, kayak gitu kan ya. Nah, jadi gak kayak gitu juga, aku gak usah sholat lah nanti puasa Arafah kan diampunkan dosa setahun yang lalu. Sama logikanya seperti itu. Jangan lurus-lurus kali ya guys, bengkok-bengkokkan sikit, yang penting bengkoknya ke arah yang benar. Luar biasa lucu ya. Ustazah, bayar puasa qada Ramadan dulu apa puasa Syawal dulu? Bebas aja ya. Oke. Syawal duluan boleh, qada duluan juga boleh ya. Oke, yang penting teman-teman lakukan dua-duanya. Kalau teman-teman qada duluan, dia pula yang ketawa ini Bu Mary ini, agak lain pun dia ini. Oke, guys. Kalau mau qada duluan boleh, Syawal duluan boleh, bebas aja ya. Bebas aja ya guys, siap ya. Bagaimana cara minta maaf pada orang yang sudah tua yang meninggal karena merasa durhaka sama orang tua? Fokus. Yang pertama boleh doakan dia ya. Kemudian yang kedua adalah boleh baca Quran dan mendoakan pahalanya buat dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan. Atau misalnya ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Ya Allah saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini ringanlah siksa kubur orang tuaku. Ya Allah saya kurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya orang tuaku. Jadi intinya tuh guys, teman-teman boleh doakan orang meninggal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah boleh doakan orang meninggal, kemudian boleh kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin buat dia, kirimkan Al-Fatihah buat dia, ya, kemudian kurban atas nama dia, umroh atas nama dia, boleh ya. Suami yang tidak membangunkan istrinya sholat apakah berdosa? Kalau nggak pernah disuruh sholat ya berdosa. Karena seorang suami wajib mendidik istrinya ke arah yang benar. Tapi kalau udah dibangunkan suaminya yang nggak mau bangun maka suaminya tidak berdosa lagi ya. Oke. Ustazah, kalau digabung puasa Syawal dengan puasa Qadha jangan. Karena puasa Syawal dan puasa Qadha itu satu wajib satu sunnah. Memang ada ulama yang membolehkan untuk menggabungkan keduanya. Tapi ada juga yang membantah pendapat itu. Sehingga pada akhirnya ketika ada dua pendapat yang berbeda, maka pilih pendapat yang lebih aman. Yaitu ayyakuna lillah, ayyakuna lisunnah. Seusahakan satu niat, satu amal saja. Oke. Kalau puasa Daud, masihkah harus puasa Syawal? Kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud saja. Tidak usah lagi puasa Syawal. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Oke. Ustazah, puasa Yaumul Bid niatnya dibarengin sama puasa Syawal. Boleh, nggak masalah. Jika teman-teman udah selesai puasa Syawal sebelum datangnya Yaumul Bid, silahkan puasa Yaumul Bid saja. Jika teman-teman belum selesai puasa Syawal, lalu Yaumul Bid datang, boleh niatkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Pusing, nggak kan guys? Aturan bayar fidyah gimana? 6 on 1 hari, 7 on 1 hari. Kali berapa banyak Mbak gak berpuasa? Misalnya 30 hari. Berarti 7 on kali 30, 21 kilogram. Kasih ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya gak cukup. Ustazah, kalau istri suami bangunkan suami untuk sholat. Tapi suami gak mau bangun, gak ada lagi urusan kita dengan Allah. Tugas kita hanya mengingatkan, persoalan dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud karena Allah. Sengaja aku puasa Daud karena Allah.
Gitu aja. Ustazah, bolehkah sholat sunat ba'diyah, wudhu, tahiyatul masjid, dan qobliyah subuh? Gimana Mbak Nani pertanyaannya? Kurang paham aku. Bolehkah sholat sunat ba'diyah, wudhu, tahiyatul masjid, dan qobliyah? Oh, ba'da wudhu, boleh. Sholat sunat wudhu dulu, lalu tahiyatul masjid, qobliyah subuh, subuh. Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Sip ya. Puasa Syawal berapa hari Ustazah? 6 hari Mbak for Minindi. Dalam dalil dikatakan man soma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, masba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. Jadi hanya dengan menambah 6 hari, teman-teman boleh mendapatkan fadilah dan pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Apa cukup dengan 7 onzah? Sambalnya gimana? Beda Mbak. Kalau mau pakai lauk, itu adalah masakan masak. Mbak biasanya makannya berapa? Kalau Mbak 1 porsi makanan, Mbak makanan 2 kali, bolehlah sedekah pakai nasi bungkus. Ini ceritanya kalau kita konversi kepada beras. Beras 7 on tanpa lauk kalau beras. Kali 30 hari berarti 21 kilo. Aku kasih yang mudah pakai beras. Tapi kalau Mbak mau masak, masaklah. Ya lalu bungkuslah sehari ada 2 porsi. Kali 30 hari berarti 60 porsi. Kasih ke fakir miskin. Itu bisa. Tapi kan sulit. Mbak harus masak dan seterusnya. Ya atau dikonversi dengan uang. Karena bagusnya fidyah itu berupa beras. Ya. Kalau Mbak mau, Mbak makan 2 kali sehari. 2 kali kali 30 hari berarti 60. Mbak masak aja 60 porsi nasi, lebih hemat kan? Mbak kasih ke fakir miskin atau ke panti jompo. Bisa juga kok Mbak. Ustazah, gimana puasa Syawal? Boleh nggak harinya nggak berurutan? Tentu boleh. Ustazah, kodo dulu atau Syawal dulu? Boleh kodo dulu bagi yang haidnya teratur, baru lanjutkan Syawal. Boleh Syawal dulu, baru lanjutkan kodo. Sejatinya kodo itu boleh diganti setelah Syawal. Karena Sayyidatina Aisyah itu mengganti puasa justru dekat-dekat Ramadan. Jadi tidak ada masalah mengkodo puasanya belakangan. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh puasa Syawal kalau belum puasa kodo, itu salah. Boleh aja puasa Syawal walaupun belum puasa kodo. Niat puasa Syawal, sengaja aku puasa Syawal karena Allah. Kodo dulu atau Daud baru kodo. Supaya nyaman Daudnya. Jadi kodo dulu selesaikan baru mulai puasa Daud biar lebih nyaman. Karena puasa Daud itu waktunya sepanjang masa. Setiap mau puasa sunnah, wajib sahur enggak? Setiap puasa sunnah atau puasa tidak sunnah, ya, setiap puasa sunnah ataupun puasa wajib itu sahur tidak wajib, ya. Sahur itu sunnah pada semua jenis puasa. Hanya saja kalau kita nggak sahur, kita akan kehilangan beberapa. Pertama, dalam sahur ada berkah. Yang kedua, saat sahur doa-doa kita diijabah. Yang ketiga, sahur membedakan diri kita dengan orang Yahudi. Maka supaya kita dapat berkahnya, lebih baik kita bersahur. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, bersahurlah kalian walaupun dengan segelas air putih saja. Jadi sahur itu membedakan diri kita dengan orang Yahudi. Sahur itu membedakan, dalam sahur ada berkah. Dan saat sahur doa-doa kita diijabah. Ustazah, sholat istikharah boleh nggak berkali-kali? Minimal 2 kali, minimal 2 rakaat. Maksimal 12 rakaat setiap hari masih boleh. Puasa Syawal dimulai dari tanggal berapa? Tanggal 2 Syawal, lebaran kedua kemarin. Sampai 30 Syawal, 18 April bulan depan. Ustazah, apa bedanya sujud syukur dengan sujud tilawah?
Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Ada waktu lihat-lihat juga video-video aku. Sudah ada sekitar 9 sampai 10 ribu video yang ada di TikTok aku dan hampir menjawab 100% pertanyaan teman-teman di live-nya aku. Oke? Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita dapat sebuah nikmat. Contoh misalnya ada yang ngomong sama kita, "Hey, kamu naik jabatan loh." Teman-teman langsung sujud aja spontan. Top, sujud. Maka baca doa sujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Oke. Nah, atau teman-teman boleh sujud syukur setiap habis sholat, gitu kan ya. Sujud syukur setiap habis sholat. Ya, misalnya nih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud ya. Oke, gitu ya. Langsung sujud ya. Oke. Langsung sujud, lalu kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Itu bisa. Oke. Nah, itu sujud syukur. Kalau sujud tilawah itu adalah sujud kalau kita baca Al-Quran lalu ketemu tanda sejadah. Kita baca Quran nih, lalu ketemu tanda sejadah di ujung ayat ya. Maka kita letakkan Quran langsung kita sujud. Bacaannya sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Atau bacaannya itu sama dengan bacaan-bacaan lain seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa juga ya. Ustazah ya ketemu di ujung tanda sejadah di ujung ayat. Oke. Ustazah, sholat safar apakah 2 rakaat? Benar. Sholat safar 2 rakaat nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Jika suami istri hubungan badan di malam hari, mandi wajibnya habis makan sahur. Kalau ketiduran boleh, kalau dibiasakan nggak boleh. Pernah suatu ketika terjadi di kalangan sahabat dan Rasul bilang, hafasum, ya kau lanjutkan puasamu, mandi tanpa sahur. Sholat istikharah boleh nggak sebelum tidur? Sholat istikharah itu boleh dikerjakan siang dan malam. Nggak ada masalah. Sebelum tidur nggak ada masalah ya. Ustazah, puasa Daud pahalanya ditujukan untuk almarhum suami. Jadi begini, puasa aja dulu seperti biasa. Nanti di tengah hari, entah habis sholat duha, entah habis sholat subuh, entah habis sholat asar, teman-teman doa saja untuk suaminya. Ya Allah, sampaikanlah pahala puasaku ini untuk suamiku, lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Seharusnya kalau lebaran ke keluarga, suami duluan atau istri ya. Tidak ada aturannya. Yang duluan adalah yang paling beriman. Oke? Gitu ya. Oke, sehat selalu ya. Ustazah, sujud syukur pakai salam nggak? Tidak. Sujud syukur tidak pakai salam. Ya, tidak perlu teman-teman ya. Tidak perlu ya. Oke, tinggal assalamualaikum, assalamualaikum udah. Seperti itu saja ya. Oke ya guys, kita lanjut ya. Oke, tidak pakai assalamualaikum, tidak pakai assalamualaikum. Seperti itu saja ya. Seperti sujud biasa saja ya. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah sholat duha 4 rakaat langsung? Sholat duha karena dia di siang hari boleh langsung dilakukan 4 rakaat ya. Oke, jadi sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri 4 rakaat ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Jadi kalau sholat sunnah 4 rakaat semuanya harus pakai ayat pendek dan tidak pakai tahiyat awal. Misalnya nih qobliyah zuhur 4 rakaat.
Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Mama saya pernah beli parfum sama ustazah. Saya mau cobain cara belinya gimana. Besok pagi jam 7 pagi ya. Di live aku di jam 7 pagi khusus parfum kita ya. Besok bisa masuk lagi jam 7 pagi ya Mbak. Di akun kita. Dan kebetulan mungkin besok terakhir koko berisinya ada. Setelah itu udah habis. Sampai awal April. Iya udah lumayan. Oke, thank you ya teman-teman yang udah support parfumnya ya. Sudah pada habis. Tapi insya Allah akan ada batch terbarunya. Ustazah, bulan Syawal ini saya sudah puasa dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Insya Allah Jumat siap ya. Ustazah, puasa Jumat boleh ya? Jadi begini, kalau puasanya Jumat sendiri nggak boleh. Jadi kalau teman-teman mau puasa Syawal, puasa Jumat, puasa juga Sabtu, atau puasa juga hari Senin ya, atau puasa juga hari Senin ya. Oke, thank you ya Mbak Tila ya atas supportnya ya. Ustazah, oke, apa tanda di jidat itu adalah tanda orang soleh. Tidak mesti seperti itu ya guys, ya tidak mesti seperti itu ya. Ada orang-orang yang kulitnya sensitif, jadi kalau kegesek cepat hitam, walaupun dia nggak rajin sholat misalnya ya kan. Apakah menangis bisa membatalkan puasa? Menangis tidak membatalkan puasa. Kecuali menangisnya itu sambil makan coklat. Oke. Kayak gitu. Tapi kan bener. Ya, kok miring-miring jilbabku ini ya. Gitu ya guys. Oke, siap ya. Atau menangis sambil menelan air mata. Ya, itu iya kan, tapi kan bener kan guys jawabannya. Nggak sengaja tapi bener. Bayangin teman-teman, jawaban aku nggak sengaja aja bener, apalagi sengaja ya kan. Ustazah, bagaimana hukumnya fidyah puasa bertahun-tahun yang lalu? 1 mud 1 hari. Ya Mbak Kartika, ya 1 mud 1 hari. 1 hari 7 on. Kali 30 hari, 3 kali 30 hari 21 kilo. Ya 7 on kali 30 hari 21 kilo. 21 kilogram beras kasih kepada fakir miskin. Oke. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Jilbab agak miring, luruskan dulu. Ustazah, sebelum iqomat kita udah sholat. Boleh, boleh aja, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Sebelum iqomat ya kita melakukan sebelum iqomat kita sholat dulu, nggak masalah ya. Oke ya guys, Ustazah, oke gitu ya. Siap Babeh Donat, semoga usahanya lancar. Syawal dari Selasa selesai Minggu, apa Jumat bisa tetap zaum zahku? Bisa lah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa kan Jumatnya nggak sendiri. Jumat itu nggak boleh kesepian. Ya, jadi Jumat ini harus digabung dengan Kamis atau Sabtu. Jawabannya bisa. Oke, apakah puasa 6 hari boleh bertahap? Boleh ya, nggak ada masalah ya. Bertahap boleh ya. Oke, Ustazah, oke. Bolehkah sholat duha 4 rakaat 1 kali salam? Boleh. Jadi kalau sholat itu dilakukan di siang hari, semisalnya sholat duha, misalnya sholat qobliyah zuhur, misalnya sholat taubat di siang hari, sholat hajat di siang hari. Kalau dia siang hari, dia boleh dilakukan langsung 4 rakaat. Tapi kalau dia dilakukan di malam hari, seperti misalnya sholat tahajud malam, sholat hajat malam, itu usahakan dua-dua. Qiyamul lail matna, sholat malam itu dua-dua. Hanya saja setiap sholat sunnah kalau 4 rakaat maka teman-teman usahakan untuk melakukannya tidak pakai tahiyat awal, oke? Dan takut lalu rakaat. Dua-dua aja kenapa guys? Ya, dua-duanya kenapa ya? Ustazah, kalau puasa Daud pas Jumat nggak boleh puasa ya. Jadi khusus puasa Daud atau puasa yang udah ditentukan waktunya Jumat sendiri nggak apa-apa. Memulai puasa Daud di hari Jumat nggak boleh. Tapi kalau puasa Daudnya udah jalan ketemu di hari Jumat boleh. Semoga paham ya. Ustazah, oke.
Ustazah, selamat pagi. Bacaan ketika sujud, imam baca ayat sejadah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih. Hapusin hu ha hu hu apa sih Ustazah? Ya udah ganti aja lah dengan bacaan sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau sajadah wajhiya lillazini ndak yakin aku teman-teman ngafal ini. Ganti aja dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi mulai puasa Daud nggak boleh hari Jumat, nggak boleh. Memulai puasa Daud nggak boleh hari Jumat atau puasa Jumat sendiri, misalnya kodo sendiri di hari Jumat nggak boleh. Ya, tetapi kalau puasanya sudah ditentukan, misalnya nih kebetulan puasa Syawal, puasa Sya'ban di hari Jumat. Misalnya nih kebetulan puasa Arafah di hari Jumat, boleh. Oke? Clear ya teman-teman ya, paham nggak kira-kira? Jadi Jumat sendiri nggak boleh puasa. Misalnya pengen kodo puasa sendiri di hari Jumat, itu nggak bisa. Ya, tapi kalau puasa itu sudah ditentukan waktunya, kebetulan puasa Sya'ban di hari Jumat, kebetulan puasa Arafah di hari Jumat, itu nggak jadi masalah. Atau misalnya teman-teman puasa Daud di hari Jumat, ya udah biasa puasa Daud sebelumnya, lalu kemudian pengen puasa lagi ke depannya, lalu kemudian dilanjutkan dengan Jumat, itu nggak masalah. Atau yang tidak boleh itu adalah memulai puasa di hari Jumat ya. Bolehkah puasa Syawal di acara halal bihalal di kantor karena udah 2 hari mulai puasa, nggak jadi masalah ya. Pengen batal boleh, nggak ada masalah, lihat aja lauknya. Kalau mantap ya puasalah lah, kalau nggak mantap puasa. Kalau mantap boleh batal. Ya usahakan berpuasa ya, puasa aja lah ya kan. Jangan-jangan nanti kuenya isinya yang kayak Pak Riza ngomong itu. Ya kongguan isinya kacang tojin, kan lanjut aja puasanya kalau kayak gitu ya kan cuy. Ustazah, puasa Syawal apakah harus bayar puasa dulu? Tidak harus. Boleh aja teman-teman puasa Syawal tanpa kode puasa. Kode puasa bisa diganti setelahnya. Karena sejatinya kode puasa itu waktunya 1 tahun ya. Iya Mbak Ati, itulah iya kan. Nah Ustazah, ya habis wudhu selesai sholat ternyata ada sisi ikan nempel di tangan. Sholatnya sah nggak? Kok bisa sisi ikan di tangan Mbak? Kreatif sekali ya. Jawabannya sah, nggak batal kok. Kan dia udah terkena air. Sisi ikan ya. Nggak ada sedunia ini orang nanya sisi ikan guys, kecuali di akun kita guys. Kurasa ustadz-ustadz se-TikTok di seluruh dunia nggak ada ditanyain soal sisi ikan. Mau siapapun ustadznya aku tengok. Ya ngeri kali ya, mantap ya. Itu cuma di akun kita yang nanya soal sisi ikan pun ditanya. Luar biasa, kreativitas tanpa batas. Kurasa nggak ada guys, mau di Irak, Palestina manapun nggak akan ada ini kan guys. Sisi ikan cuma ada di akun kita. Oke. Ustazah, iya, oke. Sisi ikan nempel kayak plaster. Terima kasih informasinya. Oh, nanti ku coba tengok ya. Ustazah, gitu ya guys. Oke, gitu ya guys. Oke. Apakah boleh Al-Quran dan niat sholat harus sesuai dengan udah ditanya tadi pagi nih. Niat sholat tidak harus pakai makharijul huruf ya. Kalau puasa Syawal bersamaan sama puasa Yaumul Bid boleh. Jadi kayak gini. Kalau sekarang teman-teman udah puasa Syawal, nanti setelah itu kan Yaumul Bid sebentar lagi. Maka boleh puasa Yaumul Bid bagi teman-teman yang sudah puasa Syawal. Tapi kalau teman-teman nanti belum sempat puasa Syawal, maka aku akan arahkan teman-teman semua untuk meniatkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Karena puasa Syawal lebih utama hukumnya. Atau teman-teman boleh Yaumul Bid aja dulu baru lanjut Syawal. Terserah aja sih yang mana. Ya siap Mbak Mama Hansa ya. Oke, Ustazah, oke. Gitu aku scroll ya. Ustazah, keputihan boleh dibawa sholat? Jangan ya. Jadi kalau teman-teman keputihan harus cebok dulu sebelum teman-teman sholat. Cebok setiap teman-teman sholat. Celananya nggak usah dipakai lagi.
atau pakai panty liner atau ganti seperti itu. Oke, gitu ya, Mbak Yusni ya. Ganti ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Oke. Ustazah, bolehkah kode puasa Ramadan digabung dengan puasa Syawal? Ayakuna lillah, ayakuna sunnah. Siapa Nata? Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal ya Karim. Saya selalu Pak. Oke, sampaikan salam ke teman-teman yang ada di Matahari. Jadi tadi aku sampaikan bahwa kalau mau kode puasa boleh, Syawal duluan juga boleh. Tapi satu niat satu amal. Walaupun ada ulama yang membolehkan itu digabung, tapi ada ulama yang membantahkan. Bisa tidak pakai celana dalam sholat? Tidak pakai celana dalam di dalam sholat tidak ada masalah. Yang penting ketutup. Ya. Ustazah, oke. Aku belum puasa Syawal. Sampai kapan puasa Syawal? Sampai aku menemui engkau. Canda ya guys. Sampai kapan puasa Syawal aja dari zaman Nabi Adam guys. Oke, sampai tanggal 17 atau 18 April ya guys. Oke, sampai tanggal 17 atau 18 April ya guys. Oke. Deh. Serius sekali belajarnya, pengen masuk surga semuanya sampai tanggal 17-18 April ya. Oke gitu ya guys, sampai paham gitu ya guys. Jadi puasa Syawal itu dimulai dari 2 Syawal. Berarti hari kedua Syawal sampai 30 Syawal, lebih kurang tanggal 17-18 April ya guys. Siap Mbak Kartika. Thank you ya guys. 6 hari ya cuy, jangan kurang jangan lebih. Man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summas ba'hu sitam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'anna masiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Saya mau tanya, satu keluarga tidak ada yang bertegur sapa. Sudah bertahun-tahun, hukumnya gimana? Kita menegur, selamatkan diri kita. Kenapa? Karena bermusuhan dengan manusia, itu efek sampingnya adalah amal kita itu menjadi tidak disetor kepada malaikat Allah, guys. Jadi begini. Suatu ketika Rasulullah SAW rajin berpuasa Senin dan Kamis. Lalu Rasulullah berkata, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis ya Rasulullah? Kata sahabat, Rasulullah berkata, di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit. Dan tidak akan dibawa catatan amal kecuali orang-orang yang bermusuhan. Tidak akan dibawa catatan amal orang yang bermusuhan ya. Jadi jangan bermusuhan supaya amal kita tidak ditangguhkan. Udah beres puasa Syawal, lanjutkan puasa Senin dan Kamis. Lanjutkan. Udah normal ya guys, udah normal ya. Udah normal mau puasa Kodo boleh, mau puasa Syawal boleh, mau puasa Yaumul Bid boleh, mau puasa Senin dan Kamis boleh, normal ya. Udah normal ya guys. Ya udah normal dari tanggal 2 Lebaran kemarin udah normal ya. Ustazah, sholat tanpa pakai celana dalam nggak apa-apa, sholat nggak pakai celana dalam asal sarungnya nggak jatuhan ya, boleh nggak masalah, is oke. Yang penting betul-betul ketutup semuanya ya. Bener kan guys, nggak ada di akun manapun yang nana celana dalam kecuali di akun kita, sakti nih akunnya ya. Ustazah, oke gitu ya guys ya. Kalau biasa puasa Daud gimana? Kalau teman-teman udah biasa puasa Daud, teman-teman puasa Daud saja. Ya, kalau puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara puasa-puasa sunnah. Puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1. Jadi kalau bisa puasa Daud ya puasa Daud aja. Bagus, tapi jangan semuanya yang jangan dipaksa puasa Daud ya. Nah puasa Daud itu bagi orang tertentu yang mampu, enggak semua orang, enggak usah dipaksa ya. Ustazah, adakah Syawal harus dimulai di hari kedua? Enggak, Syawal boleh dimulai besok, minggu depannya lagi sampai 18 April mentok mesti 6 hari. Masih lama kan? Nah, saya belum lancar baca Quran tapi pengen umroh, belajar dari sekarang. Enggak apa-apa terbata-bata baca Quran, ada dalil
jamil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran, mantap dia membacanya, maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran watata dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Apakah semua investasi haram? Tidaklah, banyak investasi halal, banyak ya. Oke ya guys, ya. Ustazah, oke, 8 tahun puasa Daud Zah putusnya kalau haid. Yeay, Masya Allah keren kali orang ini. Anak siapa ini 8 tahun puasa Daud? Masya Allah keren ya, luar biasa, mantap ya. Semoga semakin sehat, berjaya semua ya. Ustazah, kok anak siapa ini ya? Ibu-ibu kok aku gituin ya? Maafin aku ya guys, anggap aja kita seumuran ya guys. Ustazah, selesai haid keluar keputihan. Apakah batal wudhu? Keputihan tidak membatalkan wudhu. Maaf. Keputihan itu wajib sholat tetapi harus cebok sebelum sholat. Ya celananya nggak usah dipakai lagi ya. Ustazah, oke. Katanya Ustazah ada madu keputihan. Katanya. Ada madunya keputihan. Madunya keputihan. Ada namanya madu akasia. 920 nanti aku spill ya. Madu akasia namanya. Kita cuma ada 2 madu saja. Yang pertama adalah madu akasia. Itu yang pakai jerigen. Itu madu akasia itu untuk sakit daleman. Seperti keputihan, kayak hipertensi, kayak kolesterol. Aku selalu spill di live kita. Tujuannya supaya dapat harga murah buat teman-teman. Aku bantu aja. Ya, kalau yang kedua ada madu botol. Oke, siap Mbak Zia Hisma, Mbak Melati, Mbak Aulia. Gimana gambarku jelas kok mukaku gelap ya? Aman ya guys? Aman ya teman-teman semuanya? Oke, siap Mbak Zahira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Alsia. Seger pagi-pagi ya iyalah, masa iya dong. Sudah mandi lah. Oke guys, Masya Allah sehat selalu ya teman-teman semuanya. Siap Mbak Neyus ya, oke Mbak Vina, Mbak Livatias ya, oke kita doa dulu yuk, siap Mbak H, Mbak Lenia, Mbak Parsi, oke Mbak Wilia, Mbak Lili ya, oke Mbak Nuraini, ya Mbak Vina, Mbak Oma, Bunda Yati ya, siap Masya Allah, Mbak Kolbu, Mbak Nunung ya. Kita doa dulu yuk guys, bismillah ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga sehat dan semoga dapat insight ya. Oke, yuk kita doa ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke teman-teman semuanya, siap Mbak Muna ya. Sehat selalu ya guys ya Mbak Alsia. Ini hari kelima Syawal ya. Semoga di Syawal ini kita lebih baik lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ketemu akun kita ini semoga lebih baik lah dibanding sebelum ketemu akun kita ya. Semoga kehadiran akun ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa merubah sedikit atau banyaknya daripada pemahaman keagamaan dan ilmu keagamaan kita ya. Dan diamalkan apa yang didapat, karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, ilmu tidak diamalkan itu bagaikan pohon tidak berbuah. Karena yang meninggal nanti, kalau kita meninggal yang ditanya bukan seberapa banyak ilmu kita. Enggak. Yang ditanya adalah seberapa banyak amal. Makanya ilmu tuh nggak usah tinggi-tinggi banget. Kalau nggak bisa diamalkan, sekedar mikir-mikir doang ngapain, ya kan, ngabisin energi. Tetapi ilmu yang benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Sehingga yang ditanya nanti amal, bukan seberapa banyak ilmu. Jadi nggak perlu terlihat cerdas, yang penting terlihat mengamalkan ilmu itu, ya kan. Kayak gitu guys, oke, Masya Allah ya. Oke teman-teman yang mau nanya boleh nanya aja ya. Oke, siap yang buat siap Mbak Dewinta ya. Yang buat bangkrut amal apa Zah? Maksudnya buat bangkrut amal gimana? Kita udah beramal tapi bangkrut gitu. Itu maksudnya ya. Misalnya kalau jadi kan gini.
Aku mulai boleh ya, kita ngobrol aja ya guys, sambil teman-teman masak, nyetrika, apalah ya. Jadi sebenarnya tidak semua amal itu diterima oleh Allah dan itu pasti. Tidak semua sedekah kita diterima, tidak semua sholat kita diterima, tidak semua Quran kita diterima, tidak semua amal kita diterima, enggak. Makanya kenapa kita harus banyakkan amal secara kuantitas, karena mungkin 100 amal kita yang diterima cuma 20, yang diterima cuma 10, seperti itu. Karena amal itu bisa hilang. Ya sambil nyuci, oke ya. Pertama amal itu bisa hilang dengan satu ria. Dan ria ini gak ada batas waktunya guys. Sampai kapanpun guys. Contoh misalnya kita misalnya bantu tetangga. Misalnya dia miskin terus kita bantu dia modal. Terus usahanya lancar. Lancar terus kesebut tuh sama kita. Kemarin itu aku yang modalin tuh. Kalau nggak aku modalin mungkin dia gitu-gitu aja tuh sampai sekarang. Dah hilang tuh amalnya, terhapus sudah. Nah karena ada ria di sana ingin terlihat. Contoh lagi misalnya, contoh lagi misalnya kayak macam kita membantu orang dari kecelakaan, lalu dia sembuh gitu. Lalu besoknya kita ketemu lagi dengan orang itu, ah iya dia sembuh tuh, alhamdulillah aku bantu tuh. Kalau nggak karena aku mungkin udah mati tuh, hilang tuh amal. Jadi ya amal kita itu bisa hilang guys. Makanya kenapa ustadz-ustadz suka bilang bahwa amal itu diperbanyak ya tujuannya adalah oke, tujuannya adalah supaya kita nggak tahu nih amal mana yang kalau diungkit pasti 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 hilang kecuali mengungkitnya untuk belajar. Contoh, seorang istri suami ngasih nafkah istri terus diungkit-ungkit hilang pahalanya guys. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Ya ngomong baik-baik lebih bagus nggak usah membantu tapi kemudian tidak mengungkit daripada bantu tapi mengungkitnya. Nah itu rugi kita, uang kita keluar, pahala kita nggak dapat, ya kan? Sama dengan kita sedekah, rugilah kalau kita ria. Sedekah kita keluar, pahala kita nggak dapat. Kita tahajud, terus kita bilang-bilang sama orang, aku nih rajin tahajud. Tujuannya untuk ria, bukan sekedar mengajak orang. Kalau tujuan mengajak, alhamdulillah kita dapat pahala. Hei aku bangun tahajud ternyata gampang loh, coba aja deh. Ah, itu boleh. Aku bangun tahajud awalnya pusing loh, lama-kelamaan bisa loh, coba deh. Ah, itu dapat pahala kita. Tapi kalau tujuannya adalah menunjukkan bahwa kita lebih beriman, itu ujub, hilang pahalanya guys, udah pasti itu. Nah kita boleh menyebutkan kebaikan kita dengan syarat untuk pelajaran. Contoh misalnya kita ngajak anak, atau anaknya kebanyakan jajan kita bilang kan kemarin udah jajan ini, jajan ini, jajan ini. Udahlah kan udah banyak itu boleh. Tapi kalau sekedar kita sebut aja kebaikan kita hilang pahalanya guys. Ujub, ria, sombong, nah itu habis pahalanya guys, habis. Dan kemudian kita juga menjadi orang yang tidak berkah hidupnya. Makanya seberapa banyak ibadah kita belum tentu semua diterima dan itu pasti termasuk saya, termasuk Pak Ustadz, termasuk ulama, sama. Makanya pakai ilmu peluang, semakin banyak kebaikan, semakin besar peluang Allah akan terima. Sama dengan video-video aku, video-video kita. Ya kita buat banyak video tentang puasa Syawal, nggak semua juga dilihat orang guys. Tapi semakin banyak video menyebar, semakin banyak orang yang tercerahkan. Nah seperti itu guys konsepnya. Sama dengan kita melamar pekerjaan. Ya kan, kalau lamarannya cuma 5 ya kayak mana mau diterima kerjaan. Tapi kalau lamarannya 50 kan lebih besar kemungkinan dia diterima. Sama dengan amal, semakin banyak amal semakin besar diterima. Tahajud 8 rakaat dengan 2 rakaat ya beda. 8 rakaat keterima 4 alhamdulillah. Duanya lagi nggak baca Al-Fatihah. Jadi nggak keterima. Tapi kalau cuma 2 rakaat nggak baca Al-Fatihah ya bablas. Seperti itu guys. Jadi nggak mungkin. Kalau ada yang nanya beda nggak pahalanya 2 rakaat dengan 8 rakaat? Ya pasti beda kemungkinan keterimanya amal itu. Kayak gitu guys. Apakah boleh puasa Syawalnya terputus? Boleh. Puasa Syawal itu waktunya adalah 1 bulan. Ya dia boleh terputus ya teman-teman ya. Dia boleh terputus atau boleh dilakukan di minggu pertama doang atau di minggu kedua doang atau di minggu ketiga doang. Kalau kita mau mengumrohkan orang lain, apakah kita harus umroh dulu? Ya jelas ya. Kita boleh umroh ketika kita udah mengumroh, ketika kita boleh umrohkan orang lain kalau kita udah umroh. Jadi gini, dalam hal dunia itu boleh orang lain duluan. Dalam hal akhirat kita duluan. Contoh, aku mau makan, terus ada orang lapar. Kamu aja dulu, aku tahan lapar. Bagus. Kita lagi di angkot,
ada ibu hamil, kita berdiri, ibu hamil duduk, bagus. Kita lagi macam di atas bis, di atas kereta, ada anak bayi nangis-nangis, ibu gendong anak bayi. Bu, duduk bu, saya berdiri aja karena saya masih sendiri gitu, nggak bawa siapa-siapa, itu bagus. Ya, jadi ibunya yang disuruh duduk di kereta dan kitanya berdiri. Dalam hal dunia, dulukan orang lain bagus. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tidak beriman kita sampai kita mencintai orang seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kemudian teman-teman semuanya seperti itu ya. Dan kemudian dalam hal akhirat tidak boleh orang lain duluan. Dalam hal akhirat kita duluan. Kita lagi baca Quran, terus ada orang juga pengen baca, kamu dulu deh. Enggak, kita dulu. Hanya ada satu mukena, orang juga pengen sholat, kamu dulu deh. Enggak, kita dulu. Seperti itu. Nah, maka kalau mau kurbankan orang, kita harus kurban dulu. Maka mau umrohkan orang, kita umroh dulu. Karena di dunia ini aja kita sayang-sayang sama orang, di akhirat kita berebut pahala. Ya, jadi pentingkan dulu diri kita, oke? Kalau terlanjur nikah, ya pisah aja kalau dia tidak halal, tidak bisa dinikahi. Apakah dosa kita diampuni setelah minta maaf pada suami karena kesalahan kita di belakangnya? Insya Allah tugas kita minta maaf dan taubat kepada Allah. Perkara suaminya memaafkan atau tidak, urusan dia dengan Allah. Kalaupun dia tidak memaafkan saat ini, manusia itu makhluk yang dinamis, tidak statis, fluktuatif, berubah-ubah. Sekarang dia tidak memaafkan, besok bisa jadi dia memaafkan. Gak usah putus asa, lakukan yang terbaik. Yang penting kita sudah meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Sesimpel itu ya. Ustazah, oke ya. Kurban pakai nama istri karena pakai uang istri. Is okay. Silahkan kurban atas nama istri, nanti istri doakan pahalanya untuk suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berkurban dan mendoakan pahalanya untuk keluarganya. Fajaza'uhu li zaujati, pahalanya untuk istriku, banati, anak perempuanku, abnai, anak laki-lakiku, wal mujahidin, seluruh para mujahid, wasyahidin, para orang mati syahid, wasahabati, untuk sahabatku, wali ummati kulluh, seluruh umat. Sekali dia berkurban, seluruh semesta dia doakan. Jadi tak peduli atas nama siapakah kurban itu. Yang penting siapa yang namanya tercantum, doakan pahalanya untuk orang lain. Sholat tahajud 8 rakaat, niatnya langsung 8 rakaat atau dua-dua. Setiap sholat niatnya tergantung berapa rakaat yang dikerjakan. Kalau 2 rakaat ya 2 niatnya per 2. Kalau 4 rakaat ya per 4 niatnya. Ya nggak bisa rapel kayak gitu ya. Sedekah subuh apa bisa diamplop untuk hajatan, silahkan. Yang penting intinya sedekah subuh untuk orang. Untuk hajatan, untuk uang pesta orang, untuk uang yasinan, untuk uang kasih traktir kawan, kasih makan kucing. Yang penting bukan untuk kita. Kalau untuk kita itu namanya tabungan. Kalau untuk orang di luar kita itu namanya sedekah. Oke. Suami atau istri HP di privat apakah berdosa? Sebenarnya tidak ada dosa dengan privat handphone. Bahkan dalam agama Islam, ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'do wa la tajassasu. Jangan kalian cari-cari salah orang dan jangan mata-matai. Sebenarnya secara hukum tidak ada masalah. Karena justru kalaupun HP-nya terbuka lebar, kita nggak boleh lihat-lihat, cari kesalahan, tujuan nyari kesalahan nggak boleh. Ada nggak nih dia selingkuh nih? Padahal nggak ada faktanya, cuma nyari-nyari doang. Ikutin, memata-matai, cari kesalahan, lihat. Hanya untuk mencari kesalahan itu nggak boleh. Karena aib kalau Allah masih tutup, Allah biarkan tutup, akan kebuka saat Allah akan buka. Jadi sebenarnya adalah memprivat handphone atau tidak itu hanya bab adab saja. Alangkah sakinahnya rumah tangga jika ada keterbukaan. Dibuka saja tapi salah satunya mentang-mentang dibuka juga nggak boleh saling cari-cari kesalahan. Tapi kalau tujuannya cuma pengen tahu apa urusannya, motivasinya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar ingin cari-cari kesalahan walaupun dibuka handphonenya nggak boleh. Ya, karena Islam itu agama yang indah, tajassus, mencari-cari kesalahan orang, kemudian setelah itu atau mencari-cari mengumpulkan data kesalahan orang itu dosanya besar. Jadi sebenarnya bukan soal privat atau tidak, tapi soal apakah dibuka kita tetap nyari kesalahan atau ditutup tetap nyari kesalahan ya tetap dosa. Cuman alangkah baiknya hidup yang benar,
ya sesuai dengan tuntunan, artinya ada keterbukaan pasti rumah tangganya lebih sakinah. Karena menjalin rumah tangga bukan sekedar berpasangan tapi mencari kebahagiaan dan ridho ya. Ustazah, bagaimana melanjutkan bacaan Quran, bacaan surat tertentu ketika Mbak Dia Isa dan subuh? Oh, membaca Al-Quran tuh bagusnya habis Isya atau habis subuh. Sebenarnya tidak ada waktu terbaik baca Al-Quran. Tidak ada waktu khusus terbaik baca Quran. Tapi waktu terbaik untuk sholat ada. Waktu terbaik untuk doa ada. Tapi waktu terbaik baca Quran mah bebas aja. Kecuali beberapa surat pilihan. Contoh Al-Waqi'ah. Bagusnya dibaca habis subuh. Supaya lancar rezeki kita. Al-Muluk. Bagusnya mau tidur malam Jumat. Supaya kita dihindarkan dari siksa kubur. Al-Kahfi, baca setiap Jumat supaya dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Nah, untuk fadilah surat pilihan ada waktu terbaik. Tapi kalau untuk baca Quran tidak ada waktu terbaik. Kapanpun bisa. Contoh lagi Ar-Rahman dibaca habis zuhur supaya hati kita tenang. Al-Waqi'ah habis subuh, Al-Muluk malam Jumat, Al-Kahfi hari Jumat, Ar-Rahman habis zuhur, Yasin dari maghrib menjelang isya. Nah itu ada surat-surat pilihan, ada waktu terbaik. Tapi kalau baca Quran tidak ada waktu terbaik, teman-teman bebas aja. Tapi saranku sediakan waktu khusus, nggak usah berubah-ubah waktunya supaya konsisten. Seperti itu. Dia konsisten tuh waktunya jangan berubah. Ya, termasuk aku dalam live, dalam buat video, dalam bekerja, meneliti, semua itu waktunya permanen. Selagi belum ketemu waktu permanen, dia tidak akan konsisten. Tahajud pun nggak usah berubah-ubah. Kalau jam 2 terus. Jam 4 terus. Duha pun jangan berubah-ubah. Jam 8 terus. Jam 11 terus. Kayak gitu guys. Siap Mbak Yuli. Thank you ya Mbak Yuli ya. Seperti itu. Nah sementara waktu terbaik baca Quran nggak ada. Waktu terbaik doa ada. Kapan waktu terbaik doa? Saat misalnya saat hujan lebat. Kemudian saat petir berbunyi. Saat antara azan iqomah. Doa sujud terakhir. Saat tahajud. Sebelum sahur. Sebelum berbuka. Itu waktu terbaik untuk berdoa. Diulang lagi bacaan suratnya. Yang mana? Oh Al-Waqi'ah. Coba pelan-pelan bagi yang baru mampir. Teman-teman boleh share-share tautan semua. Tap-tap layarnya. Klik foto aku di pojok kiri atas. Kita belajar sering-sering di akun ini. Aku coba pelan-pelan. Al-Waqi'ah dibaca di habis subuh. Supaya kita terlindung dari kemiskinan, dilunaskan hutang. Siap Mbak Das ini ya. Atau kita itu pokoknya lapang rezeki, berkah rezeki. Ya, atau nggak dapat kerjaan, jadi dapat kerjaan, bisa naik jabatan. Pokoknya rezeki-rezeki yaitu Al-Waqi'ah habis subuh. Sudah? Nah, yang kedua, bikin VT. Udah banyak. VT tentang itu sudah banyak. Bahkan buku surat pilihan itu harganya cuma 20 ribuan, udah ter-CO 30 ribu pieces di akun kita. Itu ada bukunya guys, surat-surat pilihan itu. Ya, misalnya nih Al-Kahfi. Jadi buku itu ada surat-surat pilihan, ada Al-Kahfi, nanti ada latinnya, ada terjemahannya. Itu udah 30 sampai 40 ribu. Oke, aku ulang pelan-pelan. Nah, Al-Kahfi itu dibaca di hari Jumat supaya melindungi kita dari Jumat satu ke Jumat lain. Dah? Betul, Al-Waqi'ah coba aku ulang pelan-pelan ya. Al-Waqi'ah dibaca di habis subuh ya. Al-Waqi'ah dibaca di habis subuh supaya terlindung dari kemiskinan ya. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Kahfi dibaca di hari Jumat. Melindungi kita dari Jumat satu dan Jumat lain. Kemudian Al-Muluk dibaca mau tidur. Malam Jumat bagus. Atau tiap malam pun bagus. Karena kan dia nggak panjang Al-Muluk dikitnya. Supaya terlindung dari siksa kubur. Kubur itu pedih guys. Malaikat akan selalu nyiksa kita. Sampai-sampai liang lahat dijepitkan ke badan kita dan bumi dijatuhkan ke badan kita. Siksa terus. Hanya beberapa waktu kita nggak disiksa. Yang pertama saat hujan. Kedua hari Jumat. Ketiga
saat Ramadan. Yang keempat saat orang mendoakan. Ya itu pelan-pelan Zah, teman-teman saya lagi nyatat. Ya udah. Mm-mm. Ya gitu. Wah, ya, yang mana? Oke, Al-Fatihah. Alamak, jangan aku pun lupa. Ya, Al-Waqiah habis subuh, Al-Kahfi di hari Jumat, Al-Muluk itu mau tidur. Ya, nah seperti itu. Kalau teman-teman punya macam hati, ya punya macam hati yang tak tenang, baca Ar-Rahman habis subuh. Ar-Rahman habis subuh ya. Nah, Ar-Rahman habis sholat zuhur. Seperti itu ya. Nah, kayak gitu ya guys. Nah, Ar-Rahman habis zuhur seperti itu. Kalau Yasin itu menghapuskan dosa kita dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib ya. Seperti itu ya. Nah, itu sudah banyak videonya. Nanti aku buat terus ya. Kalau Al-Kahfi 10 ayat pertama saja itu nanti dia akan melindungi dari fitnah Dajjal ya. Kalau nah ini ada itu ada apanya guys. Coba teman-teman lihat itu. Itu ada apanya tuh guys? Ada ditulis oleh teman kita tuh ya. Nah ini dia guys, jadi dilihat di showcase aja ya teman-teman ya, dilihat di showcase aja di etalase. Nah ini dia, ini udah terco 40 ribuan pieces lebih di akun kita. Nanti teman-teman bisa belinya di showcase. Ini 5 surat nih, dia ada latinnya. Kalau haid bisa dibaca, kalau di Quran kan gak bisa dibaca, ini haid bisa. Ya ini sering kok aku buat video ada keranjang kuningnya buku ini. Nanti teman-teman boleh beli di video atau di showcase, oke? Di bulan Syawal ini apakah siksa kubur berhenti di waktu apa saja? Kita ulang lagi, aku sudah beli, siap, thank you ya. Semoga bermanfaat ya produk-produk kita untuk teman-teman semuanya. Kita saling bantu untuk bisa kita lebih baik ke depan ya. Oke, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah siksa kubur tadi. Malaikat menyiksa itu kapan? Nah, yang pertama adalah teman-teman saat hujan lebat itu berhenti malaikat menyiksanya. Kemudian yang kedua saat hari Jumat. Kemudian saat Ramadan. Kemudian saat orang lain mendoakan. Kemudian saat sholat 5 waktu. Nah seperti itu ya. Clear ya teman-teman seperti itu. Tapi waktu untuk terbaik baca Al-Quran itu nggak ada. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sudah paham? Ustazah kalau meminta maaf haruskah mengakui kesalahan kita? Jangan. Jangan. Jadi kalau minta maaf tuh cukup mohon maaf lahir batin aja ya. Seperti itu. Jangan sampai teman-teman macam bilang mohon maaf lahir dan batin ya. Kemarin aku jalan sama suamimu 7 malam. Nggak usah. Manusia tidak siap dengan kesalahan kita. Manusia tidak siap dengan aib kita. Manusia kalau kita punya salah dia besar-besarkan. Kadang-kadang orang yang hasad kita punya kelebihan dia endapkan. Seperti itu. Manusia itu adalah makhluk yang paling ribet karena tidak terukur. Maka kalau teman-teman bisa sedikit teman tapi bermanfaat mengantarkan kepada kebaikan lebih baik. Daripada teman banyak bikin pusing dan seperti buih di lautan, kadang-kadang kita pula yang diajaknya berbuat buruk. Lebih sulit berhubungan dengan manusia dibanding dengan Allah. Jadi teman-teman kalau meminta maaf dengan manusia cukup ucapkan mohon maaf lahir batin ya gitu aja. Tidak usah syariatnya menyebutkan kesalahan kita. Tapi kalau minta maaf dengan Allah dalam bentuk taubat itu boleh sebutkan kesalahan kita. Ya Allah maaf boleh ya. Saat itikaf ya Allah maaf ya boleh. Saat muhasabah diri ya boleh. Saat sholat hajat ya boleh. Sebutkan aja semua aib-aib kita itu kepada Allah di atas sejadah. Tapi jangan di hadapan manusia. Manusia itu ribet guys. Satu kesalahan kita dibesar-besarkan. Padahal banyak sekali kebaikan kita yang lain. Ya seperti itu. Kita nggak boleh jadi orang yang seperti itu. Kita harus bisa ngezoom kebaikan orang. Keburukannya kita tutup. Jangan pula kita seperti mereka. Ya punya kesalahan dibesar-besarkan. Kebaikan seakan-akan orang tuh nggak ada manfaat. Nah kita jangan jadi orang seperti itu. Kita harus jadi orang yang positif. Ada orang salah, kita tutupi aibnya, kita besar-besarkan kebaikannya. Nyaman kita,
enak hidup kita kalau kita itu fokus dengan kebaikan orang. Tapi kalau kita fokus dengan buruk-buruknya orang, itu nggak nyaman kita guys, nggak nyaman ya. Hati kita juga nggak tenang. Kayak mana mau glowing ya kan, cepet tua nanti ya kan. Ngelihat orang ini, oh dia pendiam, sombong. Ini cerewet kali nih. Oh lihat orang kaya tapi sombong, mentang-mentang kaya sombong. Lihat orang miskin pelit, tuh kan pelit padahal miskin. Wah repot hidup kita. Energi kita negatif guys. Oke, energi kita negatif ya guys. Nah seperti itu ya. Ustazah, aku kan baca Quran, begitu ngerti, nggak ngerti arti. Nggak ngerti arti nggak apa-apa. Tidak wajib kita ngerti arti. Yang wajib itu kita bisa baca. Ngerti arti Al-Quran tidak wajib, tapi bisa baca Quran wajib. Jadi kalau teman-teman nggak bisa baca Quran, jangan baca Latinnya aja. Jadi Quran aman-aman Mbak Ajeng ya. Jadi kalau teman-teman baca Latinnya aja, itu nggak bisa-bisa nanti. Quran Latin yang sering kita sampaikan ya, itu bukan untuk baca Quran, bukan untuk baca Latinnya atau terjemahannya Mbak Cantika, tapi untuk belajar. Baca Arabnya dulu kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu terkendala baca Latinnya. Yang nggak bisa baca Quran jangan malu, belajar aja dari Iqra dengan guru di masjid di musola. Belajar aja dari Iqra ya kan. Nah nggak ada masalah. Yang penting kan kita lebih baik daripada sebelumnya ya kan. Kita juga nggak perlu lebih baik dibanding orang. Teman-teman juga nggak harus lebih pintar daripada Pak Ustadz ya kan. Nah yang penting ada pertumbuhan dari kita yang kemarin dengan kita yang ke depan. Nggak harus lebih pintar daripada ulama ya kan. Nggak harus ya. Oke. Siap ya. Setiap baca Al-Quran mengeluarkan bau wangi harum. Apa artinya? Wallahu a'lam bishawab. Saya tak tahu. Ustazah, kalau baca Al-Quran di HP jangan dibiasakan kecuali lagi haid. Karena rosam Al-Quran itu beda dengan rosam yang ada di handphone. Betul Mbak Cantika ya. Jadi sekali-kali boleh dipahami artinya. Tapi tidak wajib ya. Ustazah, oke. Oke. Eh, apakah hukumnya menyemen keramik makam? Kalau tanahnya banyak, cuman disemen kiri kanan atas bawah, yang penting di atasnya tidak ditutup mati, nggak ada masalah. Baca Al-Quran dan niat sholat harus sesuai makharijul huruf. Baca Al-Quran harus ada makharijul huruf. Panjang pendek tajwid. Tapi kalau niat sholat tidak ya. Oke, doa 10 malam terakhir dibaca sehari-hari bagus. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Dibaca setiap hari habis sholat ya, bebas. Bagus, iya dibaca habis sholat taubat, bagus. Ah mantap ya. Sholat qobliyah subuh, musola yang belum azan tapi ikut azan dari masjid. Bolehkah sholat qobliyah subuh di musola yang belum azan? Musola tuh belum azan. Mbak sholatnya di musola. Tapi udah azan di masjid. Kalau sholatnya di musola tunggu musolanya azan dulu. Nanti takutnya pas Mbak qobliyah orang azan. Tapi kalau sholatnya di rumah yang penting udah azan di masjid boleh ya qobliyahnya ya. Oke, Ustazah. Kalau haid baca Quran buat ijazah. Apa itu ijazah? Puasa Syawal boleh tidak sekalian bayar hutang puasa? Imam Abu Zakaria menyatakan boleh jika jika puasa digabungkan dengan kodo. Tapi pendapat ini dibantahkan oleh banyak ulama yang menyatakan tidak boleh. Jadi teman-teman saran aku satu niat satu amal saja. Satu niat satu amal saja ya. Oke, jadi jangan hitung-hitungan sama Allah ya. Ustazah, di Taiwan tidak ada azan, tapi aku kira-kira berusaha semaksimal mungkin tepat waktu. Masya Allah, mantap ya, luar biasa. Semoga Allah mudahkan aktivitasnya dan semuanya di sana. Sholat fajar, apakah sama dengan sholat qobliyah subuh? Sama. Ada dalil rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagus setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Al-Quran setiap hari dibaca. Waktu haid bolehkah baca? Jangan ya. Waktu haid cukup ngulang-ngulang hafalan saja atau dari handphone saja. Oke. Ustazah, puasa Syawal boleh dicicil? Boleh banget, tidak ada masalah ya. Oke, man shoma Ramadhana. Siapa yang berpuasa Syawal, sumasba'ahu sittam min Syawal.
siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamud dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke, nah jadi antara puasa Syawal itu dimulai dari lebaran kedua sampai 30 Syawal, nanti tanggal 18 atau 17 April. Nah ya, jadi puasa aja, boleh berturut-turut, boleh tidak, boleh berturut-turut, boleh tidak ya. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Kodo duluan atau Syawal duluan bebas aja. Ya, jadi mau kodo dulu boleh, kalau haidnya teratur lanjut Syawal, atau Syawal duluan nggak apa-apa, lanjut kodo. Karena kodo itu bisa dilakukan setelah Syawal. Hari ini puasa Kamis apa lanjut puasa Syawal hari kelima. Terserah niatnya apa. Kalau teman-teman mau puasa Syawal di hari Senin Kamis bisa. Kalau teman-teman mau niatnya Senin Kamis bisa, tapi puasa Syawalnya mesti digenapkan 6 hari sampai tanggal 18. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai aja di akun ini ya. Ganti puasa di bulan Syawal bagus, nggak ada masalah ya. Bagaimana mendoakan orang meninggal agar doanya sampai? Doa saja seperti biasa. Insya Allah sampai. Selain doa, untuk orang meninggal juga bisa baca Quran. Ya, kita baca Quran, sebelum baca Quran kita berdoa. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, ya berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, orang tuaku sehatkan dan seterusnya. Siap Mbak Nurizki. Atau boleh misalnya solawat. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini lapanglah kuburannya. Atau boleh kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Misalnya setiap habis sholat dengan Al-Fatihah ini diangkatlah dosa-dosanya misalnya. Atau bisa kurban nanti atas nama dia. Atau nanti bisa juga sedekah atas nama dia. Banyaklah yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal. Kalau kita tahu ilmunya. Jadi nggak sekedar doa, kita bisa kirimkan bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, sholawat, sedekah. Ya, kemudian bisa kirimkan pahala kurban, ya kan? Ada rezeki boleh, seterusnya. Mamaku barusan meninggal, bajunya saya bagikan masih banyak, bolehkah dibakar? Nggak masalah, dibagikan, yang rusak dikubur, dibakar, nggak apa-apa, nggak ada syariat, is okay ya. Oke gitu ya, oke ya, gitu ya. Tetangga sepertinya nggak mau lebaran sama keluarga saya. Udah sengaja saya buka pintu tapi dia lewat aja. Ya udah kita yang datang ke tempat dia. Nggak masalah. Kalau kita datang dia merengut-serengut udah abaikan. Orang nggak datang ya kita datang. Ya, tinggal berbaik sangka saja. Ya udah, kakakku nggak mau ke rumahku ya kita yang ke rumahnya. Adekku nggak mau telepon-telepon aku ya kita yang telepon gitu kan. Simple aja, tinggal kita berbaik sangka nggak usah overthinking udah ya. Ustazah, oke, oke. Oke, Ustazah, apa benar rumput di atas makam tidak boleh dibersihkan? Dibersihkan boleh dari rumput-rumput liar, ya boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu lumput segar, ya. Walaupun pendapat itu juga nggak terlalu validasi, tapi boleh, ya. Itu ulama yang mengatakan. Oke, Ustazah, oke, saya belum bisa memaafkan orang sampai Lebaran. Yang rugi kita, bukan orang itu. Karena gini, ada dalil. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang dia berpuasa, dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Maka kalau Mbak nggak memaafkan dari puasa kemarin, pahalanya nggak ada. Ya, hanya lapar dan dahaga. Dan yang lebih repot lagi setelah Syawal, kita akan berhadapan dengan puasa Senin dan Kamis. Di hari Senin dan Kamis itu malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit. Dan tidak akan disetor di bawah catatan amal-amal orang yang sedang bermusuhan. Jadi janganlah bermusuhan. Nggak apa-apa orang membenci, yang penting kita jangan benci. Nggak apa-apa orang mengkhianati, yang penting kita jangan jadi pengkhianat. Nggak apa-apa orang zolim, jadikan itu ajang kita untuk belajar menerima keadaan. Ya, seperti itu ya. Oke, gitu ya guys. Nah, gitu ya teman-teman ya.
Pokoknya kalau kita dijahatin, dizolimin, difitnah, biasanya orang zolim itu akan berkumpul dengan orang zolim, guys. Makanya sholawat zolimin wa asghiliz zalimin bizzalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang zalim itu dengan kezalimannya. Wa akhrijna mim bainihim salimin. Keluarkan aku dari mereka. Jadi jangan heran kalau ada orang jahat, dia akan kumpulkan orang-orang jahat lain untuk kemudian pro dengan dia. Itu memang kerjaan mereka. Jadi biarkan mereka dengan kerjaan mereka, kita jangan membalas dengan keburukan. Karena yang rugi itu kita. Ya kan guys, udah pernah kan ngalaminnya? Apalagi kalau udah usia 40, 50, pasti pengalamannya lebih banyak. Ustazah, aku kan baca Quran, gak ngerti artinya gak berdosa. Karena mengetahui arti bacaan Al-Quran itu tidak wajib. Hukumnya hanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib bagi sebagian orang. Ustadz, ustazah, ulama, kan mereka udah ngerti artinya. Maka kewajiban teman-teman menjadi lepas. Sama dengan memandikan mengkafani jenazah. Ketika ada 6 orang yang memandikan, maka kewajiban yang lain lepas. Sama dengan menghafal Al-Quran atau mengartikan bacaan Al-Quran. Selagi ada orang yang sudah mampu mengartikan, maka kewajiban kita lepas. Cuman kalau mau sekali-sekali mentadaburi maknanya, boleh dibaca aja terjemahannya. Niat puasa Ramadan dengan hutang puasa Ramadan bedakan. Usahakan satu niat dan satu amal aja. Oke, gitu ya guys, clear ya. Oke, bagaimana menjaga kesehatan mental karena kerja di kantor tiap hari pulang selalu malam? Kenapa pulang malam terus? Coba di-scan. Apakah pulang malam itu berarti atau sekedar buang waktu? Kalau dia berarti ya nikmati. Kalau usianya masih 20-an dan pekerjaan itu bisa kita kerjakan, jadi usia 20 sampai 30 kerjakan semuanya dan kalau kita tidak suka, cintai apa yang kita kerjakan. Usia 30 sampai 40 baru udah boleh mulai milih kerjakan apa yang kita sukai. Usia 40 sampai 50 kerjakan apa yang kita bisa. Semua ada aturannya. Aku ulang pelan-pelan ya. Oke, aku ulang pelan-pelan. Usia 20 sampai 30 cintai apa yang sedang kita kerjakan. Karena biasanya di usia segitu susah mencari pekerjaan yang kita sukai dan pada akhirnya kita juga belum bertumbuh. Jadi sukai apa yang kita kerjakan. Usia 30 sampai 40 kerjakan apa yang kita sukai saja. Boleh yang lain-lain itu ditinggalkan. Usia 40 kerjakan yang kita mampu. Jangan coba-coba yang kita nggak mampu. Bahaya. Karena kita sudah tua, anak sudah banyak. Oke, gitu ya guys. Coba kalau Mbak stres dengan kerjaan, syukuri bahwa banyak orang yang pengen kerjaan tapi kita bisa. Banyak orang yang ingin di posisi kita tapi kita bisa. Syukuri itu. Misalnya aku lelah dari pekerjaan, banyak orang yang pengen kayak aku, kok aku ngeluh sih kayak gitu loh. Misalnya dalam hal pekerjaan, banyak orang yang pengen di posisi aku sekarang, tapi kok aku males sih kayak gitu. Kayak gitu cara memotivasi diri kita supaya kita mau ya bekerja. Kalau nyewa motor berbulan-bulan ya nggak dosa. Sewa menyewa itu 10 tahun pun nggak apa-apa. Oke, silahkan Mbak Andes. Kalau bisa dijalani, jalani. Kalau doa nggak apa-apa ya. Ustazah, oke gitu ya. Clear ya. Berdosakah jika istri menggugat pisah karena suami tidak sholat dan selingkuh dan tidak nafkahin? Nah, kalau suami tidak sholat, mungkin bisa lebih bersabar. Karena itu fasik. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tidak mau melakukan sholat. Bisa sabar. Kalau selingkuh, nah ini boleh dinaikkan dosisnya tidak sabar, masih boleh. Atau lebih parahnya tidak menafkahi. Kalau tidak menafkahi boleh digugat. Karena dalam sigot nikah ketika suami tidak menafkahi berbulan-bulan dan istri tidak ridho maka istri berhak menggugat. Karena gini, selama istri tidak ridho maka suami akan berdosa. Selama suami tidak menafkahi istri tidak ridho maka suami akan berdosa. Jadi biar suami tidak berdosa dan hati kita tidak terluka, boleh menggugatnya. Kecuali Mbak ridho menafkahi keluarga Mbak. Nah kan seperti itu. Nah tujuan menggugat itu menghindarkan si suami dari dosa. Ya atau teman-teman karena suaminya selingkuh. Teman-teman gak bisa lagi melayani kewajiban. Gak bisa lagi melayani dia lahir batin. Tidak bisa lagi menghargai dia. Tidak bisa lagi menjadikan dia sebagai imam. Pokoknya hati ini gak mau aja. Setiap dia minta dilayani kita nggak mau. Dosa itu.
Maka daripada dosa lebih baik digugat. Nah seperti itu. Tapi sabar lebih bagus ya. Ini bukan aku nyuruh gugat ya guys. Sabar lebih bagus tapi standarnya itu. Ya rumah tangga itu jika dia masih datang kepada kebaikan kerjakan. Kalau sudah dosa aja isinya lebih baik tinggalkan. Karena kita ingin cari pahala. Jika rumah tangga itu hanya bisa buat kita berdosa, ngapain dipertahankan? Oke, Ustazah, kalau membaca Al-Quran amal ibadah untuk orang tua, didoakan bukan diniatkan ya. Kita didoakan, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan siapa, lapanglah kuburan ini, kuburan itu kayak gitu ya. Oke, belum Mbak, Mbak Soleha aku usahakan bulan depan di awal bulan ya untuk parfum hitamnya Mbak Soleha, nanti edisi terbaru ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya tetangga suka nguping ya? Nggak boleh dong, nguping itu melanggar hukum. Nguping itu melanggar hukum agama karena dia sedang tajasus memata-matai. Kalau ada bukti itu pidana. Moto-moto rumah orang, video-videoin rumah orang. Hati-hati guys. Kalau orang tuh pinter itu bisa dipidana guys. Kalau rumahnya ada CCTV ya kan terus dilihat, nah itu bahaya. Apalah nih kerjanya nguping-nguping, berapa usianya anak siapa lah nih ya kan. Oke jadi kalau ngupil boleh, nguping nggak boleh. Oke gitu ya, oke siap Mama Hansa ya. Nguping gitu, kok kayak bom-bom gitu suka nguping kayak gitu, kayak kucingku ku tengok, ya kan kucingku suka kali guys nguping dia, ini lewat orang nguping, lewat ini nguping, kayak kucing, kucing kayak gitu boleh guys, ya kan. Kalau teman-teman kan bukan kucing ya kan, ngapain nguping-nguping, ya kan. Nah kayak gitu ya guys. Oke, sehat selalu ya guys. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Oke, Ustazah, bacaan apa saat ikut mandiin jenazah? Oke, mandiin jenazah itu sunnahnya sunnah fi'li. Dia bukan sunnah qauli. Jadi dia cuma sunnah fi'li, dia bukan sunnah qauli. Sunnah fi'li itu tidak ada bacaan khususnya ya. Dia tidak ada bacaan khususnya. Jadi teman-teman diem doang itu bisa. Ya, cacanya pura-pura kayak gitulah. Tapi teman-teman kan bisa melakukan seperti upaya kayak baca sholawat, al-fatihah dan seterusnya. Gitu ya. Oke gitu ya guys. Oke ya. Ustazah ada apa? Setelah sholat idul fitri apa boleh takbiran sehabis sholat zuhur? Takbiran pun besok boleh. Hari ini boleh takbiran. Oke ya. Kalau udah terlanjur nguping gimana Zah? Cuci. Ya, enggak. Nguping itu melanggar hukum negara dan pidana, negara dan agama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaktab ba'dukum ba'do. Jangan kalian suka cari salah orang, wala tajassasu, jangan mata-matain orang. Ya guys, itu hati-hati ya guys, nggak boleh ya kita nyari-nyari salah orang ya. Seperti misalnya pada beberapa kasus 2 tahun yang lalu ada satu videoku kepleset, dibesar-besarkan. Yang membesar-besarkannya ustadz pula, seperti itu kan. Nah ini kan karakter ini, ribuan video bermanfaat, ada satu yang kepleset, kita hapus, dibesar-besarkan. Nah di situ kan kita tahu betapa sedihnya umat ini kan. Sedih sekali itu contoh. Misalnya ada seorang ulama yang itu makannya cepet kayak gitu. Dia besar-besarkan, kok makannya cepet, sunnah makan itu santai. Ya kan? Nah, padahal ulama ini bagus misalnya seperti itu. Ya itulah karakter. Nah, itu nggak boleh ya guys. Contohnya seperti itu guys. Dia besar-besarkan. Nah, seperti itu. Ya, ngapain sosah. Oke, kayak gitu kan. Ustazah, nggak dibaca terus Mbak Yati, udah 2 kali maaf ya. Coba ya teman-teman, coba jangan dibesar-besarkan. Sehat selalu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah doa sholat taubat. Nah jadi setelah sholat taubat itu perbanyak berzikir. Perbanyak berzikir, melakukan sholat sunat taubat, perbanyak istighfar. Ya istighfar dan kemudian teman-teman boleh doa saja, akui kesalahan kepada Allah seperti tadi di awal live aku bilang kalau ada dosa dengan Allah itu akui aja kalau kita salah ya kan. Tapi kalau dengan manusia ya kita tidak usah sampaikan kesalahan kita, cukup mohon maaf lahir batin aja. Kalau orang saling menyakiti, sekarang saya sudah malas berhubungan dengan orang itu, apakah berdosa? Umar bin Khattab pernah berkata tinggalkan, iya Mbak Umi, tinggalkan setiap orang
yang suka menyakiti kita. Karena dengan itu akan selalu kita terluka dan dia menderita. Ya, kenapa kita ninggalkan orang-orang yang suka nyakitin? Kasihan dia. Setiap dia nyakitin kita, dia selalu berdosa. Supaya dia tidak berdosa, kata Umar bin Khattab, tinggalkan. Ya, cukup jalin silaturahmi. Nggak harus dekat dengan orang, nggak harus ramah dengan semua orang, nggak harus terlihat baik di hadapan banyak orang. Nggak ada salahnya kok mundur dan ngomong baik-baik bahwa teman-teman udah nggak bisa. Iya, ini anak muda guys, selebeo. Kayak gitu guys, ya nggak usah memaksakan diri untuk dekat dengan orang. Nggak, tidak semua orang juga harus suka dengan kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Ya, Ustazah, menghindari tingkah laku orang yang di luar batas, apakah boleh dicuekin demi menjaga rumah tangga kita? Iyalah, pokoknya orang-orang zolim itu jangan berkumpul teman-teman sama dia. Biarkan dia berkumpul dengan kesoliman orang-orang lain. Masa teman-teman deket-deket terus udah jelas orang itu jahat, udah jelas orang itu tak baik deket-deket juga. Terus nanti ngadu ke live, Ustazah dia jahat udah aku maafin tapi jahat lagi. Ya karena teman-teman deket lagi. Hmm, lama-lama nanti aku kena rotan juga gitu kan. Ada temanku curhat, aku udah Nel, udah nggak usah deket lagi, udah minta maaf, saling memaafkan, udah nggak usah deket lagi. Sebulan lagi curhat lagi, Nel dia kayak gini lah, kamu deket lagi. Iya, alamak Jang, kemarin kan aku bilang jangan deket lagi, kayak gitu guys. Ya nanti masuk lagi ke live, Ustazah, nah masuk lagi Ustazah, ya, kan gitu. Kalau udah dia zolim, dia fasik, nggak usah deket-deket lagi sama dia. Kok dekat lagi juga, aku sangat lebah nanti. Paham teman-teman tuh? Lah aku udah bilang, kita nggak harus dekat sama seluruh alam semesta dan seisinya. Nggak harus dekat sama banyak orang. Udah guys, ya kan? Nah cukup dekat dengan orang-orang mengantarkan kepada kebaikan, ketenangan, ya kan? Seperti itu. Oke. Oke gitu ya, madu kali Zaha gitu ya. Ustazah, oke, siap-siap Mbak Nursia. Thank you ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, gitu siap Kak Norma ya. Kalau saudara kandung yang nyakiti, sama aja. Jadi kalau kita punya saudara kandung yang zolim, ya, entah kakak kita siapa, kita kurangi aja urusan, ya. Kalau ada sesuatu boleh berinteraksi, tapi jangan terlalu dekat, ya. Nggak apa-apa ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah mau parfum Coco Breeze jam 7. Yang mau parfum jam 7. Coco Breeze parfum kita udah di detik-detik terakhir untuk stoknya. Ya, Masya Allah. Thank you banget. Healing banget aku baca testimoni teman-teman di toko parfumku. Ya, luar biasa ya. Wah, kalau ada bintang 10 aku kasih nih bintang 10 itu healing banget. Aku kan mau cari tuh komentar yang jangan-jangan ada evaluasi untuk parfumku. Tapi alhamdulillah banyak yang suka. Udah beli yang ketiga, udah beli yang ketujuh, Masya Allah ya. Wanginya